Salam sejahtera bagi kita semua dan umat sedharma. Terima kasih atas karunia Tuhan Yang Maha Esa, welas asih dari Buddha Maitreya, kebesaran dari kedua Maha Guru Agung Secun dan Semu, lindungan dari ketiga Arya Sesepuh di Nirwana, bimbingan dan dukungan dari para sesepuh dan pandita. Pada kesempatan ini, Osye mendapatkan kesempatan belajar dan mengikat jodoh yang baik bersama umat sedharma semua. Pada kesempatan ini, Osye bersama dengan para umat semua belajar Lundi, Liren Pian, Di 26章, Kitab Lundi, Bab Liren, nomor 26. Dalam bab ini menuliskan, 子曰，德不孤，必有邻。 Nabi Konfusius bersabda, orang yang berkebajikan tidak akan sendirian. Pasti ada orang yang bersahabat dengannya. Nabi Konfusius berkata, orang yang berbudi luhur dapat merenungkan dirinya sendiri dan terus mengumpulkan kebaikan dan kebajikan. Dia tidak akan pernah sendirian di dunia ini. Pasti ada orang-orang yang berpikiran sama yang datang untuk saling dekat, belajar dari satu sama lain, dan hidup bersebelahan. Kebajikan itu bagaikan magnet, bisa menarik perhatian banyak orang. Seperti besi untuk menjadi magnet yang kuat, maka harus dialirkan listrik untuk mengubah besi menjadi magnet. Setelah besi menjadi magnet, maka akan menarik barang yang bersifat sama dengannya, dan bisa juga membuat besi untuk menarik besi yang lain. Magnet tidak akan menarik barang yang tidak sejenis dan akan menolak barang yang bertentangan. Begitu juga orang yang berkebajikan. Orang untuk bisa mencapai tingkat kebajikan, maka pasti melalui proses belajar, ujian atau cobaan, dan berguru pada orang yang berkebajikan juga. Setelah mencapai tingkat kebajikan, maka akan menarik orang-orang yang sepaham. Dan orang yang sudah sepaham bisa menarik orang lain lagi. Untuk orang yang tidak berbudi luhur dan orang-orang yang tidak sepaham akan menjauh karena saling bertentangan tentang prinsip. Jika seseorang seumur hidup sama sekali tidak menerima kepahitan hidup, maka seumur hidupnya tidak ada kesempatan memupuk kebajikan. Orang yang berkebajikan, bila ada pikiran tidak lurus, maka segera meluruskannya. Setelah menetapkan kebajikan, semua hal baik di dunia akan kembali kepada dirinya sendiri. Misalnya, jika kita mengucapkan kata-kata yang baik dan memiliki teman-teman yang baik, maka kita tidak akan sendirian. Banyak orang yang ingin hidup bertetangga dengan kita. Inilah manfaat dari mengembangkan moralitas. Orang yang berpandangan sama dan berpikiran yang sama, maka akan berkumpul bersama.
Orang yang berpikiran sama juga mencari satu sama lain sebagai teman belajar. Meskipun awalnya tidak saling mengenal, tetapi setelah saling memahami, maka akan saling menginspirasi. Inilah yang disebut teman dari jauh yang tinggal bersebelahan, dan mereka belajar dari satu sama lain. Hosea menggunakan kisah Nabi Konfusius. Ketika Nabi Konfusius berusia 50 tahun, beliau menyebarkan ajaran tentang pentingnya pendidikan kebajikan dan moralitas dalam memerintah secara luas di negara bagian Lu. Ajaran yang ditetapkan di negara Lu membuat negara-negara tetangga menjadi hormat dan takut kepada negara Lu. Setelah para bangsawan yang berkuasa di negara Lu, mereka mulai saling merebut kekuasaan. Dan ada yang mau menjauhkan Nabi Konfusius dari kerajaan. Maka mereka menggunakan cara memfitnah Nabi Konfusius, sehingga Nabi Konfusius mengundurkan diri dari jabatan kerajaan dan meninggalkan negara Lu. Beliau mulai berkeliling ke negara-negara tetangga untuk meneruskan ajaran kebajikan yang bermanfaat bagi orang-orang. Pada saat itu, murid-murid juga mengikuti Nabi Konfusius untuk mewujudkan cita-cita penyebaran kebajikan. Inilah magnet Nabi Konfusius yang bisa membuat murid-muridnya mengikuti beliau keliling ke berbagai negara tetangga. Dan selama di negara tetangga, banyak orang-orang yang mau belajar dengan Nabi Konfusius. Dan ada yang menjadi murid Nabi Konfusius. Boleh dikatakan, pada waktu itu, ajaran Nabi Konfusius sudah menyebar ke berbagai negara bagian. Selama dalam perjalanan berkeliling banyak negara selama lebih kurang 14 tahun, Nabi Konfusius menghadapi banyak cobaan, seperti tidur tidak nyenyak, dianggap penjahat, kelaparan makanan, dan melarikan diri dari pembunuhan. Dan yang paling membuat Nabi Konfusius sedih adalah wafatnya murid terbaiknya, yaitu Yen Hui. Sebagai seorang yang telah berusia 60 tahunan, yang sudah mengalami banyak penderitaan dan kesulitan, tetapi Nabi Konfusius masih belum dapat menemukan seseorang penguasa yang bijak yang bersedia menerapkan kebajikan di negaranya. Oleh sebab itu, beliau kembali ke negara Lu. Setelah kembali ke negara bagian Lu, Nabi Konfusius tidak pernah melepaskan cita-citanya. Dan beliau tetap semangat dan mengabdikan dirinya untuk menuliskan buku-buku tentang kebajikan, agar bisa diwariskan kepada generasi mendatang. Hingga sampai saat ini, kita semua dapat belajar ajaran Nabi Konfusius melalui kitab-kitab yang dituliskan. Dan ajaran beliau berlaku sepanjang waktu. Inilah kebajikan Nabi Konfusius. Beliau tidak pernah sendirian, dan banyak orang yang mau belajar dari beliau. Hadiah terbesar yang dapat dimiliki seseorang adalah teman baik yang berbudi luhur. Mereka yang dapat kita percayai, dapat berbagi, dapat belajar, dan saling mendukung dalam perjalanan hidup mereka.
Ini selalu berguna untuk mengembangkan kebajikan dan memahami bagaimana dan mengapa kebajikan itu ada, serta bagaimana kebajikan itu dapat membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Demikian pembahasan Lundi Bab Liren nomor 26 sampai di sini. Semoga Dharma ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Bila ada perkataan yang salah, mohon pengampunan dari Tuhan Yang Maha Esa. Bila ada perkataan yang kurang berkenan, mohon maaf dari para umat semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan bimbingan dari para pandita. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua dan bisa terhindar dari bencana dan mara bahaya. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.